Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ustadz Farhan Abu Furaihan. Kali ini pembicaraannya menunjukkan ketidakpahamannya. Dia mengatakan bahwasanya mayoritas orang Indonesia itu adalah Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Jadi di pikiran dia, masyarakat Indonesia ini tidak mengikuti ucapannya Imam Syafi'i, tapi mengikuti ucapannya ulama madhab Syafi'iyah. Sehingga disebutnya Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Saya ingatkan dulu, saya ambil dari sarahnya Alfiyah, punya kitabnya Syekh Utsaimin. Syafi'i itu, kalau sebagai nama personal, maka berarti nisbat iya-nya itu kepada Syafi'. Salah satu dari nama leluhurnya Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris bin siapa gitu, terus ada di situ bin Syafi'. Maka Imam Syafi'i dinisbatkan kepada kakeknya, disebutlah Syafi'i, yaitu yang merupakan keturunan Syafi'. Sama dengan Imam Hambali adalah iya, dalam Hambali itu dari kata Hambalun, terus ada iya-nya, iya nisbat, itu maksudnya adalah cucu dari Hambal. Bisa juga Syafi'i ini adalah kita dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Misalnya Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, maksudnya adalah Ibnu Hajar yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Tetapi Asy-Syafi'i di sini sudah beda artinya. Kalau kamu ngomong Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, artinya Muhammad bin Idris ini dinisbatkan kepada Syafi'i. Tapi kalau ngomong Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, berarti Ibnu Hajar dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, kepada Muhammad bin Idris tadi itu. Dan iya yang terakhir itu adalah iya nisbat kepada Syafi'i. Seharusnya ada dua iya, dan iya-nya satunya dibuang. Itu dalam Alfiyah seperti itu. Saya lampirkan di samping itu syarah Alfiyahnya karya Utsaimin, ulama kalian ya. Kemudian kalau Syafi'iyah, itu kalau dalam kamus itu istilah secara umum. Artinya pengikut madhab Syafi'i disebut dengan Syafi'iyah. Maka hati-hati, kadang kita ngomong madhabus Syafi'i, berarti madhabnya Imam Syafi'i. Dan Syafi'iyah di situ dinisbatkan kepada Syafi', kakeknya Imam Syafi'i. Tapi kalau al-madhabu asy-Syafi'iyu, berarti madhab ini dinisbatkan kepada madhabnya, kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dinisbatkan kepada Syafi'. Nah, rumit ya dalam nahwu seperti itu. Jadi iya-nya itu maknanya iya ini yang kembali kepada Syafi', mansubnya dan mansub dan mansub ilahnya itu harus jelas. Iya yang kembali kepada Syafi' atau iya yang kembali kepada Imam Syafi'inya yang sudah sebelumnya dinisbatkan kepada Syafi'. Satu. Yang kedua, ketika dia membedakan antara Syafi'iyah antara Syafi'iyah dengan Syafi'i, itu bukti dia tidak paham seperti apa orang bermadhab. Ketika ashab Syafi'i ada satu konsensus yang tidak sama dengan ucapan Imam Syafi'i di satu tempat, itu sudah biasa. Kenapa? Karena bermadhab ini ada aturan mainnya, ada manhajnya. Bukan hanya kita dengar ucapannya kita ikuti, bukan. Karena Imam Syafi'i itu meninggalkan metodologi. Madhab itu adalah metodologi istidlalnya seperti apa. Seberbeda apapun ulama dalam ashab Syafi'i itu mesti punya satu pegangan sehingga mereka mengklaim inilah madhab Syafi'i. Walaupun istinbatnya ada yang berbeda di berbagai hal, itu karena prosesnya panjang. Misal, contoh gampangnya, Imam Syafi'i itu menyampaikan ucapannya, menyampaikan nasnya, menyampaikan tulisannya itu di berbagai tempat dan muridnya berbeda-beda. Sehingga dari murid ini mengatakan Imam Syafi'i berkata begini, murid yang ini mengatakan Imam Syafi'i berkata begini. Sama dengan Nabi menelurkan hadis di berbagai tempat kepada jalur berbeda-beda, sehingga sampai kepada ulama pun berbeda-beda, maka adalah tahrijnya. Dalam mazhab juga seperti itu, maka ada tahrirnya, ada tarjihnya. Mana yang betul-betul ucapannya Imam Syafi'i dan apa maksud yang sebenarnya dari ucapan Imam Syafi'i. Hadis ada yang qat'i, ada yang doni. Ucapan Imam Syafi'i juga seperti itu, ada yang doni. Sehingga ashab pun menginterpretasi. Makanya walaupun satu madhab, Imam Nawawi masih berbeda dengan Imam Rafi'i. Walaupun sama-sama madhab Syafi'i, itu biasa. Bukan lalu, oh kamu berarti Syafi'iyah, tapi bukan Syafi'i. Gila itu, gak ngerti bermadhab. Makanya ada qaul masyhur, ada qaul dhahir. Itu kalau qaul dinisbatkan kepada Imam Syafi'inya. Kalau wajhun, ada yang muktamad, ada yang asah, ada yang sahih. Itu satu metodologi yang sudah utuh. Bahkan bisa saja ulama madhab Syafi'i, Imam Nawawi, infarodah. Dia tidak mengikuti pendapat muktamad dalam madhabnya. Dia mengikuti madhab yang lain. Atau dia memilih pendapat yang menurut Imam Nawawi lebih unggul. Maka disebut al-qaulul mukhtar. Ada bahkan kitab kita itu satu kitab yang kompilasi pendapat-pendapat Imam Nawawi yang keluar dari madhab Syafi'i secara total. Artinya tidak sama dengan ucapan Imam Syafi'i, tidak sama dengan konsensus ashab Syafi'iyah.
Al-aqwalul lati infarada fiha An-Nawawi. Perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat di mana Imam Nawawi itu keluar dari mazhab Syafi'i. Ada seperti itu. Tetapi tetap bahwa Imam Nawawi ini adalah Syafi'iyun. Seseorang yang menganut fikihnya Imam Syafi'i, menganut mazhabnya Imam Syafi'i. Tentang bacaan sampai atau tidak sampai. Kalau hanya mengutip kepada satu ucapan Imam Syafi'i seolah-olah tidak sampai. Tetapi ada ucapan-ucapan yang lain. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan, saya senang kalau orang membacakan Al-Quran apalagi hatam ketika ada di kuburan. Itu ada bisa Anda. Saya tidak mau terjebak kepada membahas soal itu. Itu rentetannya berbeda. Artinya tidak ada qaul shoreh, tidak ada qat'i bahwa Imam Syafi'i mengatakan pahala tidak sampai. Sehingga istimbat bahwa madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan pahala tidak sampai itu sifatnya donni saja. Masyhur bahasanya, al-qaulul masyhur. Berarti masih ada muqabilnya. Sehingga tidak heran kalau ashab Syafi'i berpendapat pahala itu sampai. Atau oke lah, tidak ikut madhab Syafi'i, ikut madhab Hambali. Madhab kalian, pahala itu sampai. Kenapa mau dipersoalkan gitu? Selama masih dalam madhab yang 4. Toh ustadz kalian malah ikut tai kucing suci. Keluar dari 4 madhab. Kenapa bukan itu yang dipersoalkan? Apalagi yang paling poin dia asal ngomong satu. Dia mengatakan bahwa Imam Nawawi menyalahkan pendapat tentang talafut niat. Itu dia menggiring opini seolah-olah pendapat bahwa sunnah talafut niat itu salah. Padahal yang disalahkan oleh Imam Nawawi sudah pernah saya bahas sebelumnya. Itu adalah Imam Az-Zubairi yang mengatakan talafut itu wajib, itu yang disalahkan. Tapi oleh Badrus Salam juga dinarasikan seolah-olah yang disalahkan itu adalah yang mengatakan sunnah. Termasuk oleh si Puroihan ini, si Parhan ini. Seolah-olah mazhab Syafi'i itu adalah dalam mazhab Syafi'i itu ada pendapat yang mengatakan sunnah mengucapkan talafut, kemudian oleh Imam Nawawi itu disalahkan. Itu ngaco itu. Anda baca kitabnya Imam Nawawi itu. Jelas kalau Imam Nawawi itu istahabba, sunnah talafut biniat itu. Kalau bahasanya Al-Muhadzab, akidun, lebih kokoh, lebih kuat gitu. Lagian, aduh. Jadi memang begitu ya. Kadang-kadang orang ngomong itu bukan menampakkan kepintarannya ya. Tetapi zahara khilafuhu ya. Yang nampak itu justru sebaliknya. Biasa ya. Kadang orang kalau diem kan nggak kelihatan dia pintar atau dia bodoh. Setelah ngomong dua bisa kelihatan dia pintar, bisa kelihatan kalau dia bodoh gitu. Ya, itu sudah sering dibantah itu tentang Syafi'i dan Syafi'i itu akibat tidak paham bermadhab itu seperti apa gitu loh. Sehingga ketika ada pendapat dalam mazhab yang berbeda dengan ucapan mujtahid mutlaknya, oh ini bukan mengikuti Imam Syafi'i bu. Sama dengan kamu, misalnya Imam Malik. Imam Malik itu mengatakan puasa Syawal itu makruh, bukan sunnah, makruh. Padahal ada hadis nabinya. Tetapi kata Imam Malik, hadisnya hadis ahad. Setiap sanadnya cuma satu orang. Sementara Imam Malik menjadikan amalu ahlil Madinah, perbuatan orang-orang Madinah itu sebagai hujjah dalam Islam. Dan dia menyaksikan di Madinah itu ulama-ulamanya nggak ada yang berpuasa. Berarti ini bukan ajaran Nabi menurut Imam Malik. Tapi hadisnya ada. Ini bersumber dari Nabi. Imam Syafi'i berbeda, Imam Malik berbeda, Imam Ahmad berbeda, sumbernya sama. Begitu juga bersumber dari Imam Syafi'i, Imam Nawawi berbeda dengan Imam Rafi'i, Ibnu Hajar berbeda dengan Imam Romli, dan sudah biasa seperti itu. Sudah biasa. Tetapi karena masih satu manhaj, masih satu metodologi, karena mereka belum mencapai rotobatu kama balaghahu asy-Syafi'i, belum mencapai derajat sebagaimana dicapai oleh Imam Syafi'i, yaitu mujtahid mutlak mustaqil, maka mereka masih namanya pengikut madhab, disebutnya Syafi'iyah. Kalau satu orang Syafi'i, An-Nawawi Asy-Syafi'i, kan biasa itu. Misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Hambali di situ maksudnya bermadhab Hambal, madhab Imam Hambal. Tapi kalau Ahmad bin Hambal kemudian disebut dia Hambali, dia adalah cucunya Hambali, cucunya Hambal gitu. Seperti itu ya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.